Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, daripada orang tua kita bersama Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus dan juga akhirul kiram al-mujahid fisabilillah Habib Lutful Haddad, bil khusus sahibul majlis Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, dan juga yang sama-sama kita muliakan dari segenap para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat rahimakumullah. Insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kita di dalam berjalan, berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengabulkan daripada setiap hajat, harapan, cita-cita kita duniawiyah wa ukhrawiyah. Mudah-mudahan yang punya kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang Maha Kekal, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menjadikan semua itu adalah untuk melihat siapa di antara kita yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga adalah zat yang Maha hidup tak pernah mati. Salawat beriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadrat Rasul Imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim, yang dengannya kita dapat mengenal bagaimana cara untuk menempuh husnul khatimah, cara untuk mendapatkan husnul khatimah, cara untuk mendapatkan namrah min Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cara untuk mendapatkan syafa'atul udmah fi yaumil qiyamah bin nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Ya ayyuhal hadir rahimakumullah, ketahuilah kita hidup di alam dunia tidak selama-lamanya. Satu waktu kita akan tiada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ayo jadikan kehidupan kita ini lebih berarti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadikan kehidupan kita ini bisa memberikan daripada pemberat timbangan hasanat di yaumil qiyamah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, ismasyita fa innaka mayyitun. Wahai Nabi, hidup sesuka hatimu, namun ingat satu waktu kau akan tiada, kau akan mati, kau akan meninggal dunia. Wa'mal masyita fa innaka ma'zun bih. Perbuat apa yang ingin kau perbuat, namun ingat semua yang kau perbuat harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahbi masyita fa innaka mufariqu bih. Cintai apa yang ingin kau cintai, hartakah itu, keluargakah itu, daripada jabatankah itu, kekuasaankah itu, popularitaskah itu, cintai terserah. Namun ingat semua yang kau cintai kau harus berpisah dengannya. Sehingga ya ayyuhal hadir rahimakumullah, ini sepakat Nabi, sekelas Nabi diingatkan tentang yang namanya kematian. Padahal Nabi tidak pernah lupa dengan kematian, Nabi tidak pernah jauh dengan Allah Ta'ala. Tapi secara hakikat ini pengingat buat kita, pengingat buat kita yang sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kewajiban kita tinggalkan dan juga anjuran Nabi kita acuhkan, sehingga ini menjadi pengingat di antara kita. Ingat ya ayyuhal hadir rahimakumullah, kematian itu datangnya fajatan mendadak tanpa memberikan pemberitahuan. Sehingga persiapkan hidupmu untuk supaya menjadi orang yang siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Fal mautu atin an qarib, kullu lahu minhun nasib. Kematian semakin dekat dan pasti kedatangannya, dan semua akan merasakan yang namanya kematian. Kematian akan datang kepada kita satu di antara dua. Akankah kematian itu datang kepada kita, ternyata kita mendapatkan kematian yang baik, atau sebaliknya ternyata kematian menjemput kita secara paksa, ternyata kita masih dalam keadaan buruk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka oleh sebab itu ya ayyuhal hadir rahimakumullah, kafa bil mauti ma'idhah. Cukup dengan yang namanya kematian itu nasihat. Sebetulnya nggak perlu ada ceramah, nggak perlu ada ini, nggak perlu ada itu. Kalau kita lihat berita kematian, udah cukup itu tamparan keras buat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga maka oleh sebab itu ya ayyuhal hadirun, ketahuilah sesungguhnya kita ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa berpikir dengan baik, untuk bisa berpikir dengan bijak apa yang harus kita ambil sikap langkah kita ke depan.
untuk bisa menjadi orang yang beruntung di yaumil qiyamah. Dan juga saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya melihat di antara kita ini banyak anak-anak muda. Kita masih punya orang tua. Doakan orang tua kita biar sehat afiat panjang umur, saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi di antara orang tua kita, berarti kehidupan kita bukan dalam keadaan baik. Kalau ada sesuatu yang terjadi di antara orang tua kita, berarti terancam keselamatan kita, saudara. Maka oleh sebab itu hati-hati. Hati-hati sama orang tua. Jangan sakitin hatinya. Jangan rendahkan dirinya. Jangan buat goretan luka di hatinya. Jangan buat air matanya tumpah, karena itu akan mengkacaukan arsy Allah Ta'ala, akan murka semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada anak muda yang buat daripada hati orang tuanya terluka. Ada satu kisah menarik. Ini kenapa tentang orang tua? Karena Habib Abdur Rahman ini ditinggal oleh orang tuanya. Beliau menunjukkan baktinya sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Dia bikinkan tahlil, dia bikinkan doa bersama, dia bikinkan majalisul khairat yang mana semua pahala-pahalanya dihadiahkan buat orang tuanya. Ini harus kita cerna baik-baik, ini harus kita pahami baik-baik, dan ini harus kita jalankan juga contoh dengan baik dalam kehidupan kita. Ada satu kisah menarik dari Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini seorang yang saleh, wali min auliyaillah, orang yang luar biasa. Beliau itu ibadah tidak henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat luar biasa. Saking hebatnya beliau, kawannya bukan cuma manusia, sampai malaikat menjadi kawannya. Datang satu malaikat kepada Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kemudian beliau berkata, ini malaikat, wahai Syekh Abdul Aziz, baru saja Allah membuka tabir dan memperlihatkan kepadaku tempatmu kelak di hari kiamat ada di mana. Tempatmu kelak di surga atau di neraka, aku sudah melihatnya di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang soleh, beliau ahli ibadah. Saya pengen tanya, jawab yang kompak nih. Beliau ahli ibadah, tempatnya di surga atau neraka, sudah? Surga atau neraka? Surga atau neraka? Sepakat ada di surga? Pasti. Betul. Baik, ini ahli ibadah, ini ulama besar, luar biasa, zikirnya, ibadahnya, ilmunya, amalnya luar biasa. Namun mengejutkan, malaikat melihat tempat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ada di neraka. Allah telah takdirin ada di neraka. Datang ini malaikat kasih tahu sama Syekh Abdul Aziz. Apa jawabnya beliau? Beliau mengatakan, wahai malaikat, surga neraka bukan urusan kamu, bukan urusan saya. Kalau Allah Ta'ala ingin memasukkan saya ke dalam neraka dan Allah ridho, saya terima, saya ridho, saya ikhlas. Ini kelasnya beda nih. Kalau gitu udah panik. Tapi beliau enggak, saya ikhlas, saya ridho, yang penting Allah yang nempatin. Kalau Allah menempatkanku di surga, Allah menempatkanku di neraka, kalau Allah ridho, saya ridho, saya jalani. Tapi beliau ikhtiyati untuk masuk ke dalam surga. Ikhtiyati ibadah, muamalatnya soleh, muamalatnya baik, muamalatnya hasanat, kebaikan-kebaikan. Tapi beliau memberikan jawaban bijak. Surga neraka bukan urusan kamu, bukan urusan saya. Tapi kalau Allah takdirkan saya masuk ke dalam neraka dan Allah ridho akan hal itu, saya ridho, saya ikhlas, saya terima. Kaget malaikat. Begitu ikhlasnya seorang hamba Allah ini. Kembali itu malaikat. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh melanjutkan ibadahnya, rutinitasnya, tidak kurang, bahkan bertambah. Gak lama datang lagi. Ketika datang bilang, wahai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, saya melihat Allah Ta'ala berubah. Dahulu saya melihat kamu ahli neraka, sekarang aku melihat Allah telah merubah ketetapannya. Engkau ditetapkan menjadi ahli jannah, penghuni surga. Berubah dengan cepat. Apa jawaban beliau? Wahai malaikat, surga, neraka bukan urusan kamu, bukan urusan saya. Allah Ta'ala mau nempatin saya dimanapun, yang penting Allah ridho, saya ikhlas, saya ridho, saya terima. Mau di surga, mau di neraka, gak jadi soal. Yang penting saya hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Tanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Tapi ngomong-ngomong kalau boleh tahu, kok bisa berubah-ubah? Ada apa? Tadi ahli neraka, sekarang ahli jannah. Malaikat menjelaskan, wahai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Allah berubah yang tadinya takdirnya Allah Ta'ala masukkan kamu ke dalam neraka, Allah ubah menjadi ahli jannah karena Allah melihat begitu ikhlasnya kamu ibadah kepada Allah, bukan karena neraka dan surga, tapi kau betul-betul karena Allah tujuanmu. Keikhlasanmu yang luar biasa, yang sungguh-sungguh. Ketika engkau menjadi ahli surga, tidak membuat engkau turun semangat dalam ibadah. Ketika engkau menjadi ahli neraka, tidak membuat engkau ini menjadi orang yang bingung dan akhirnya berputus asa, tapi engkau tetap di dalam konsistensi kamu, kau tetap stabil, kau tetap baik, bahkan kau bertambah baik dan bertambah baik. Surga, neraka tidak mempengaruhi daripada ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlasnya engkau akan ketetapan Allah dan ketentuan Allah itu berubah daripada ahli jannah, ahli neraka menjadi ahli jannah. Ya, mudah-mudahan kita dia karuniai, dianugerahi sama Allah Ta'ala sifat model begini nih, ikhlas sama ketentuan Allah. Kita berjuang sama ulama, ketika Allah takdirin kepada kita, akhirnya apa? Kena ujian, jalan masa uslah ketangkep. Yang ikhlas, jangan baru berjuang sama para ulama, baru jangan apa yang hendak kemudian sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, udah putus asa berjuang sama ulama di jalan para ulama. Udah takut, udahlah kamu berjuang lagi, ntar saya tangkap lagi. Saya takut deh, nggak mau ah. Putus asa di dalam perjuangan. Nah ini menunjukkan apa? Imannya terlalu tipis. Tapi kalau mental pejuang, diterima ketentuan dari Allah. Lihat Habib Rizik, saudara. Kesalahannya apa? Kesalahannya untuk kalau membingungin kita, nggak ada kesalahan, tapi dicari kesalahan. Tapi beliau terima dengan ikhlas, dengan tabah, dengan sabar. Ketika semua itu diterima oleh beliau, ujiannya, usrahnya, diasingkannya, begitu luar biasa ujiannya beliau. Diberikan yang namanya tantangan, resiko, rintangan, cacian, makian, hujatan, kemudian diteror, intimidasi, dimata-matai, bahkan 6 laskar pengawalnya syahid di dalam mengawal beliau. Rekeningnya dibekukan, disusahkan kehidupannya, tapi beliau tetap tabah, sabar, bahagia, tetap mengabdi kepada Allah, semangatnya tidak luntur, istiqomah luar biasa, nggak robah sedikit pun, bahkan bertambah semangat perjuangan Habib Rizik. Lihat, ini anugerah dari Allah. Ini model begini mesti kudu kita sering-sering minta mental model kayak begini, saudara. Kenapa? Mental yang seperti ini nanti yang akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Lihat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ikhlas ketentuan Allah. Gara-gara ikhlasnya dari ahli neraka jadi ahli jannah. Gara-gara istiqomahnya dari ahli neraka jadi ahli jannah. Kemudian tanya lagi, dengerin ya anak-anak, dengerin, saudara-saudaraku, dengarkan, kupingnya dengerin. Penting ini harus tahu nih saudara. Ditanya, kemudian malaikat, kenapa kok Allah tetapkan aku menjadi ahli neraka pertama kali? Apa kesalahanku? Aku ibadah, aku luar biasa ibadah dan sebagainya, istiqomah. Tapi kenapa Allah tetapkan aku menjadi ahli neraka? Apa kata malaikat jawabnya? Wahai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ingat gak beberapa puluh tahun yang lalu waktu usiamu masih belasan tahun, kamu dulu pernah ada di kamar nggak tidur? Kemudian datang ibumu ke kamarmu, kamu dengar suara langkahnya. Ibumu pengen nyuruh kamu, ada perlu, pengen minta tolong. Tapi ketika ibumu mau datang ke kamarmu, kamu pura-pura tidur. Dibuka pintu kamarmu, kamu lagi pura-pura tidur. Kemudian ibumu bilang, oh ya udah, saya nggak jadi nyuruh deh. Kesian anak saya lagi tidur, saya kagak jadi nyuruh. Udah balik aja. Karena kamu pura-pura tidur, menghindari daripada perintah ibumu, menghindari diminta tolong sama ibumu, karena kamu nggak mau diminta tolong sama ibumu. Karena itu Allah Ta'ala masukkan kamu ke dalam neraka.
Gara-gara itu Allah Ta'ala pengen masukin kamu ke dalam neraka, pura-pura tidur padahal ibunya nggak marah. Padahal ibunya nggak marah. Nggak, ibunya nggak marah kok. Ibunya tidak marah, tapi Allah murka karena si anak berbohong kepada orang tuanya, menghindari karena nggak mau disuruh sama orang tuanya. Masya Allah. Bayangin, ini nggak marahnya aja Allah Ta'ala bisa murka dan akhirnya jadi ahli nar. Bagaimana kalau orang tua kita yang marah, sudah? Berapa kali kita bukan cuma sekedar pura-pura tidur, kita bentak orang tua kita lawan orang tua kita. Berapa kali kita adu argumentasi, kadang-kadang nada kita lebih tinggi dari orang tua kita. Berapa kali sudah? Ayo, tobat sama Allah Ta'ala. Tobat. Roda berputar karena ada sekarang lu kurang ajar, putar kita punya anak kita lebih kurang ajar lagi sudah. Sekarang kita baru bentak orang tua kita. Besok lusa kalau kita punya anak, nanti anak kita yang bakal bunuh kita atau bakal pukul muka kita sudah. Hati-hati. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Nabi bilang dalam hadis. Ini hadis karma nih. Siapa yang bakti sama orang tua nanti punya anaknya bakal bakti sama dia. Tapi siapa yang kurang ajar sama orang tua, ntar anaknya bakal lebih kurang ajar lagi sama dia. Kalau ketemu guru, ketemu habib, ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu ulama, cium tangan bolak-balik. Tapi kalau ketemu orang tua, jijik mau cium tangan depan orang yang sudah. Kalau ketemu guru, ketemu ulama depan orang, jadi cium tangan, bangga banget bisa dapetin tangan ulama kita. Tapi kadang-kadang sama orang tua kita ketemu di pasar, kita pura-pura gak kenal sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Ayo perbaiki, mumpung orang tua kita masih ada, minta maaf, minta ridhonya. Yang bakti, bahagiain di sisa umurnya, kita gak tahu umurnya sampai kapan. Yang bakti sama orang tua kita. Bakti sama orang tua tadi masa hidupnya aja, walaupun dia wafat kita wajib bakti. Gimana doain orang tua kita yang meninggal. Model macam begini, doain, kirimin Fatihah setiap sholat, jangan ziarah setiap tahun doang. Kirimin doa setiap hari. Orang tua kita doain kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap jam. Mau makan, kita punya ibu, kita punya bapak, mau makan nih, ingat anak, doain ya Allah mudah-mudahan anakku sehat. Lagi cari rezeki, dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah. Bisa beliin anak nih baju baru. Setiap momen orang tua kita ingat sama anak. Tapi kenapa seorang anak kok tidak pernah ingat dengan orang tuanya? Ayo ikhwan, mulai saat ini perbaiki hubungan kamu dengan Allah Ta'ala. Caranya perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Semakin baik hubunganmu dengan orang tua, semakin baik hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insyaallah mudah-mudahan orang tua kita dikasih sehat panjang umur, dikasih penjagaan oleh Allah Ta'ala, dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan di sisa umurnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan setiap hajat-hajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.